guys, perkenalkan nama saya Muhammad Syahab Rizky Abdullah dengan NIM 1254050 156. Di sini saya kelompok 6 dan ini teman saya. Halo, nama aku Ajeng Siti Fatima dengan NIM 1254050 169. Dan teman saya berikutnya. Halo, nama aku Nisa Fadila dengan NIM 125405001. Siapa tuh? Yaitu teman kita yang terakhir adalah. Halo, teman-teman, nama saya Muhammad Afro Karimi. NIM saya 125405002. Selamat menyaksikan. Tujuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia meliputi beberapa aspek seperti penulisan huruf kapital, penulisan tanda baca, penulisan kata, penulisan singkatan, dan penulisan angka. Selanjutnya, ada diksi dan makna kontekstual. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, sedangkan makna kontekstual adalah arti kata yang bergantung pada konteks kalimat atau situasi. Selanjutnya, makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah arti kata secara harfiah atau kamus, sedangkan makna gramatikal adalah arti yang muncul dari struktur gramatikal. Kemudian, kalimat efektif dan cirinya. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, singkat, padat, dan tidak ambigu. Contohnya, tolong tutup pintu. Nah, kemudian paragraf dan struktur paragraf. Paragraf adalah unit bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang mendukung satu gagasan utama. Struktur paragraf adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian, paragraf menurut jenisnya ada 3, yaitu 1. Naratif, menceritakan suatu peristiwa. Setelah itu, ada deskriptif, menggambarkan suatu objek atau situasi. Nah, yang terakhir adalah ekspositoris, yaitu menjelaskan suatu topik. Oke, materi selanjutnya adalah makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah arti harfiah atau literal, dan konotatif adalah arti yang bergantung pada konteks atau perasaan. Materi selanjutnya adalah pengertian dan unsur tata kalimat. Pengertian. Tata kalimat adalah struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Dan unsurnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, saya makan nasi di rumah. Untuk materi yang terakhir adalah pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar adalah struktur kalimat yang paling sederhana dan terdiri dari beberapa unsur. Selanjutnya, kelengkapan unsur kalimat. Kelengkapan unsur kalimat berarti bahwa kalimat harus memiliki unsur-unsur yang lengkap seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk selanjutnya, kesejajaran satuan. Kesejajaran satuan berarti bahwa kata atau frasa yang memiliki fungsi yang sama harus memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya, pemilihan kata. Pemilihan kata berarti bahwa kata-kata yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan konteks. Yang terakhir adalah struktur kalimat. Struktur kalimat berarti bahwa kalimat harus disusun dengan urutan yang logis dan jelas. Selanjutnya adalah paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya di awal dan akhir paragraf.
Selanjutnya adalah paragraf berdasarkan teknik pemaparan. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Paragraf yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara jelas dan rinci. Membaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan langsung hal yang digambarkan melalui panca indera. Selanjutnya adalah paragraf argumentatif. Paragraf yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan disertai alasan dan bukti agar pembaca yakin dan menerima pandangan penulis. Biasanya berisi data, fakta, dan logika berpikir yang kuat. Yang ketiga adalah paragraf ekspositoris. Paragraf yang berfungsi untuk menjelaskan suatu informasi, pengetahuan, atau konsep secara objektif. Tujuannya agar pembaca memahami topik tertentu tanpa ada unsur membujuk atau memengaruhi. Yang terakhir adalah paragraf naratif. Paragraf yang berisi cerita atau rangkaian peristiwa yang disampaikan secara kronologis. Paragraf ini biasanya memiliki unsur tokoh, waktu, tempat, dan alur yang menjadikan bacaan terasa hidup dan menarik.